Kopi Antik Inspired. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Kisarki Menakula Jaya Perkasa. Hari ini saya sedang berada di kantor Dewan Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Kebetulan biasanya hari Selasa saya piket untuk melayani masyarakat berkaitan dengan program sektor pendidikan di Kabupaten Purwakarta. Nah, sambil menunggu rekan-rekan anggota Dewan Pendidikan yang lain hadir, saya ingin berdialog dengan Baraya Kopi Antik Inspire berkait dengan tema yang hari ini sedang hangat-hangatnya. Bahkan kalau saya lihat bukan hanya hangat, tapi ini sudah begitu panas, yakni berkaitan dengan serangan yang sangat di luar batas kemanusiaan negara Israel atas negara Palestina. Tentu ini memicu perdebatan, memicu persinggungan doktrin, ideologi, kepentingan politik, kepentingan ekonomi yang sangat luar biasa. Bagi mereka yang merasakan kedekatan dengan negara Palestina, seperti umumnya warga negara Indonesia, tentu merasakan penderitaan yang sangat luar biasa seperti yang dialami oleh warga negara Palestina. Ini tidak lepas dari hubungan komunikasi yang begitu sangat luar biasa dalam antara negara Indonesia dengan negara Palestina. Seperti misalnya wajar kalau misalnya ormas-ormas Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada kemudian Persatuan Islam, bahkan kemudian presiden sendiri memberikan dukungan yang sangat luar biasa berkaitan dengan harus diadakannya gencatan senjata, dan diputuskan harus ada penyelesaian yang bersifat komprehensif berkaitan dengan konflik di Timur Tengah ini, konflik di daerah Gaza ini antara negara Israel dengan negara Palestina. Tapi bagi negara-negara yang punya hubungan emosional berkaitan dengan kepentingan politik, berkaitan dengan kepentingan ekonomi, bahkan ideologi tersendiri, tentu mereka dengan serta-merta kemudian menunjuk hal ini kesalahannya ada di Palestina sendiri, terutama gerilyawan atau faksi Hamas yang menyerang beberapa daerah di negara Israel, terutama Tel Aviv, dan kemudian inilah yang memicu serangan balasan dari negara Israel selanjutnya. Nah, kalau kita berdebat seperti ini, tentu kita tidak akan selesai, karena bagaimanapun satu hal yang sangat wajar kalau seandainya warga Indonesia, negara Indonesia merasakan kedekatan yang sangat luar biasa dengan negara Palestina. Karena kalau kita coba rujuk pada bagaimana hubungan antara Palestina dengan Indonesia, salah satu yang hari ini perlu kita gembar-gemborkan kembali adalah bagaimana jasa negara Palestina terhadap berdirinya negara Indonesia pada saat itu. Karena kalau kita perhatikan pada waktu berdirinya negara Indonesia itu, semua persyaratan sebagai negara, berdirinya sebuah state of Indonesia ini, itu sudah ada. Wilayahnya sudah ada. Bentuk pemerintahannya walaupun masih sederhana sudah ada. Dan seterusnya sudah ada. Cuman satu yang belum itu pada waktu itu adalah pengakuan dari negara-negara yang lain. Nah, salah satu yang perlu dicatat hari ini adalah ternyata jasa Palestina terhadap Indonesia itu salah satunya adalah tadi. Pertama, mereka mengakui Indonesia sebagai negara yang siap berdaulat pada waktu itu. Walaupun dipertanyakan juga apakah tahun 1945 itu negara Palestina sudah ada. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya pada saat itu. Tapi yang jelas Palestina jasanya sangat luar biasa, walaupun mungkin
ada perdebatan berkaitan dengan apakah Palestina sudah jadi negara atau tidak pada saat itu. Tapi yang jelas beberapa pengaruh ulama-ulama Palestina pada saat itu mempengaruhi beberapa negara Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, termasuk Mesir, termasuk Suriah dan lain-lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kemudian negara-negara tersebut bersama-sama dengan Palestina kemudian berdiri bersama-sama mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Terlepas dari perdebatan Palestina sudah jadi negara atau tidak, nanti kita buktikan lagi di dalam fakta sejarah yang sesungguhnya. Tapi kita tidak boleh melepaskan diri atau melupakan bahwa jasa-jasa orang Palestina, terutama para ulama-ulama Palestina inilah yang kemudian punya pengaruh besar pada negara-negara yang di Timur Tengah, yang pada akhirnya mereka berdiri bersama mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka satu hal yang sangat wajar kalau seandainya pada hari ini warga Indonesia, negara Indonesia, struktur kepemimpinan Indonesia sangat berterima kasih mengingat jasa-jasa yang tadi itu. Maka wajar kalau seandainya kemudian dukungan luar biasa banyak diberikan kepada rakyat Palestina. Bukan hanya negara sebagai yang memiliki otoritas pemerintahan, tapi ormas-ormas Islam juga sama suaranya. Kita perhatikan Nahdlatul Ulama sama, Muhammadiyah juga sama, Persatuan Islam juga sama, seluruh ormas-ormas Islam semuanya bersatu padu mensupport perjuangan warga Palestina yang ingin memerdekakan diri dari rongrongan penjajah Israel. Ini satu kata yang harus kita coba pahami berkaitan dengan hal yang seperti ini. Jadi sekali lagi, kedekatan negara Indonesia dengan negara Palestina ini emosinya sangat emosional karena sangat dekat sekali. Sebab bisa dibayangkan kalau seandainya pada waktu itu orang-orang Palestina, kalau kita tidak sepakat sudah muncul negara Palestina ya, orang-orang Palestina melalui ulama-ulama Palestina itu banyak memberikan dampak yang sangat luar biasa pengaruhnya untuk kemudian adanya pengakuan dari negara-negara Timur Tengah untuk berdirinya negara Indonesia. Ini satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Jadi satu hal yang ingin saya dialektikan pada hari ini, kalau kita tidak mau berbicara persoalan nilai-nilai agama, ya nggak jadi masalah lah. Sebab ada orang yang hari ini ingin berbicara berdasarkan doktrin nilai-nilai keagamaan, silakan. Tapi ada juga orang yang tidak mau, oke, kalau tidak mau. Tapi sisi yang lain berkaitan dengan human right, sisi kemanusiaan. Tentu orang yang nalarnya sehat, kalau terjadi hal-hal terjadi kejaliman-kejaliman yang luar biasa seperti yang terjadi di Israel ini, tentu nalarnya akan berkata dengan jujur bahwa yang terjadi di Palestina yang terjadi yaitu adalah penjajahan dari negara Israel. Ada pencaplokan, ada penjajahan, ada kezoliman dan yang lainnya. Satu hal yang sangat wajar kemudian memicu munculnya gerakan intifadah, memicu munculnya gerakan-gerakan melawan ketika ada penjoliman yang sangat luar biasa tersebut. Ini barangkali mudah-mudahan bermanfaat. Saya Haba Asgun, Kisah Kim Nakula Jaya Prakasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.